Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan para pemirsa MAJD TV yang kami hormati juga. Pada siang ini kami baca kitab Durratun Nasihin halaman 215 dalam hal bab mengenai fi bayani mu'adati syaitan, menjelaskan tentang musuhi syaitan. Dzukira an Wahab bin Munabbah, disebutkan ya, dituturkan dari Wahab bin Munabbah annahu qala, sesungguhnya dia berkata, amarallahu ta'ala iblisa ayatiya Muhammadan alaihi salatu wassalam. Allah perintah kepada iblis supaya mendatangi Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi diminta supaya mendatangi Nabi Agung Muhammad. Iblis diperintah Allah. Wa yujibuhu an kulli ma yas'aluh. Dia supaya menjawab apa saja yang ditanyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia harus menjawab, iblis itu. Annahu qala faja'ahu ala surati syekhin subihin. Beliau iblis ya. Iblis mendatangi Nabi dengan bentuk orang sepuh yang bersih. Bahasa Indonesianya mendo-mendo. Dia berbentuk seorang yang sepuh dan bersih. Wa biyadihi ukazatu, di tangannya memegang tongkat. Faqala alaihi salatu wassalam, man anta? Rasulullah berkata, hei, siapa kamu? Qala ana iblis. Jawabannya, dia menjawab, saya iblis. Qala limadza ji'ta? Nabi menjawab, kenapa kamu datang? Qala innallaha ya amaroni an atiyaka wa ujibaka an kulli ma sa'altani. Sesungguhnya Allah memerintah aku supaya aku mendatangimu dan aku harus menjawab kepadamu segala apa yang kau tanyakan. Kulli ma sa'altani. Oh, Rasulullah paham. Jadi iblis supaya menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, ya iblis, kam a'da'uka min ummati? Ada berapa iblis musuh-musuhmu dari umatku? Ada berapa musuh-musuhmu? Qala khamsata asyara, ada 15. Dijawab oleh iblis, musuhnya dia 15.
Kemudian al-awwalu anta ya Muhammad, yang pertama kali engkau ya Muhammad, engkau sendiri. Wasani imamun adilun, yang kedua adalah imam, pemimpin yang adil. Ini musuhnya iblis ini. Wasalisu hunyun mutawadhiun, orang kaya yang mutawadhu, yang ada pasor, merendahkan diri. Umumnya orang kaya kan takabur, sombong karena kayanya itu. Ini enggak, orang kaya kok tawadhu, ada pasor, merendahkan diri. Itu saya, itu musuh saya itu, kata iblis. Warabiu tajirun shadiqun, yang keempat adalah pedagang yang jujur. Pedagang biasanya dia kan suka bohong. Ini udah ditawar orang sekian, padahal belum ada yang nawar itu. Bilang tawar sekian, bohong. Jadi dia jujur dalam timbangannya, bicaranya, masya Allah, takarannya. Wal khamisu alimun musallin yatahasyam, yang kelima orang alim, orang berilmu, sholat dan khusyuk sholatnya. Ini musuhnya iblis itu. Kemudian wasadisu mu'minun nasihun, yang keenam orang mukmin yang senantiasa memberi nasihat kepada siapa saja. Orang mukmin tadi tidak cuek, tidak ada pedulian sama sekali, apalagi memberi nasihat, tutur ya. Itu penting sekali. Jadi musuhnya iblis itu. Wasabi'u mu'minun rahim, yang ketujuh orang mukmin yang punya kasih sayang, suka menolong, yang kasih sayang itu luar biasa, membantu. Wasaminu taibun sabitun ala taubatih, nomor 8 adalah orang yang bertaubat, taubat betul pada Allah. Saya pernah waktu dosen di Tanjung Karang melihat orang sepuh, wajahnya wibawa sangar. Dia nangis-nangis di pojok musola, istiqomah jamaahnya, qobliyah ba'diyahnya, masya Allah, puasa Senin Kemis. Saya ingin tahu siapa orang sepuh ini. Rupanya dia ketika masih muda itu komplit dia maksiatnya, merebut istri orang, merampok. Dia bekerjasama dengan jagal-jagal supaya nyincang kakinya ke sapi atau kerbau, nanti biar dijual, ditawarkan kepada jagal, beli murah. Akhirnya ada seekor kerbau yang kakinya dicincang, tahu-tahu kerbonya melihat dia mentel kemana aja arahnya, tahu dia kerbaunya tadi. Akhirnya dia semacam ketakutan dengan kerbau tadi, dengan matanya tadi. Akhirnya dia bertobat, nangis-nangis. Kayaknya dilihat kerbau itu terus, kemana dia pergi. Akhirnya dia bertobat. Sampai sekarang saya ini seperti ini, Ustaz. Taibun sabitun al taubati, dia tetap di dalam taubatnya itu tadi. An-nadamah, kecewa, berat. Kemudian dia ibadahnya tekun. Wattasi'u mutawarri'un anil haram. Yang kesembilan, orang menjaga betul, wirai betul, menjaga betul dari hal yang haram. Ya, ini dia. Wal ashir mu'minun yudaimu ala tuharah. Yang ke-10, ini berat ini, musuhnya setan yang anu. Ke-10 ini mukmin yang tetap
ya berlangsung suci terus dia. Kalau dia batal wudu lagi, wudu, dia batal wudu, bangun tidur wudu, tengah malam tak wudu, daimul wudu ya, orang yang tetap dan berlangsung terus wudunya. Wal hadi asyara mu'minun kasir sedekah, yang ke-11 adalah orang mukmin yang banyak sedekahnya. Ini nyah. Ini benci betul iblis itu. Mukmin sedekahnya luar biasa. Wasani asyara, yang ke-12 mukminun hasanul khuluqi, orang mukmin yang bagus akhlaknya. Jadi al-ihsan itu antuk sinaman ahsana ilaika mukafaah. Yang disebut bagus itu kalau kamu membagusi orang yang membuat bagus kepada kamu, membuat baik kepada kamu, itu seimbang. Yang dikenal dengan ihsan itu antuk sinaman asaa ilaika, baru berbuat bagus dan baik kepada orang yang jahat kepada kamu. Ini baru yang namanya ihsan. Nah, ini khuluq akhlaknya bagus. Jadi dia bahkan mengamalkan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau diutus, buistu diutamima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini bahkan Rasulullah Muhammadin SAW, beliau adalah akhlaknya luar biasa. Sampai ada burdah menyebutkan akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun mustamilun bil bisri ahsin akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bisri muttasimi. Wah bagus sekali, mulia, heran dengan akhlaknya Nabi, ciptaan Nabi dengan akhlak yang bagus, bil husni, dengan bagus sekali akhlaknya. Dan beliau adalah mesem senantiasa, mutasim, ajer wajahnya, sumringah. Kazari fi tarofin kalbadri fi karomin, kalbahri fi karom, dia seperti bunga di dalam halusnya. Kemudian kalbahri fi karomi, seperti laut di dalam dermanya, dermanya. Ini wasalisa asyara, yang ke-13 adalah mukminun yantafi'un nasa, mukmin yang bermanfaat kepada orang. Khairun nas man anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia adalah orang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Itu baru itu bermanfaat. Jangan sampai apalagi madorot, membuat madorot pada sama manusia. Harusnya memberi manfaat lebih, itu baru khairun nas man anfa'ulin nas. Warabi'a asyara, yang ke-14 adalah hamil Qur'ani yudimu qira'atah, para penghafal Quran yang secara terus menerus dia berlangsung membacanya Quran itu. Santri-santri yang menghafal Quran di pondok pesantren kami itu siang malam pagi senantiasa cumi-cumi terus hafal
untuk supaya jangan lupa itu menghafal Quran terus. Ada yang sampai 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun baru hafidh, baru hafal. Beda dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanpa menghafal dan tidak boleh menghafal, nanti hafal sendiri. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kau jangan cumi-cumi terus Muhammad, jangan gerak-gerakkan lisanmu terus Muhammad. Tergesa-gesa kamu. Saya nanti tanggung jawab kamu bisa mengumpulkan bacaannya juga. Sehingga Rasulullah itu luar biasa tadarusnya dengan malaikat Jibril. Itu pun beliau mengatur masalah hukum, masalah syariat, larangan, haram terus, sehingga luar biasa beliau diserang oleh para kufar. Beliau menjadi panglimanya. Itu Quran di sana itu menyusun Al-Quran dan Zaid bin Sabit, sehingga Quran ditulis sesuai dengan tadarusnya. Kalau turunnya sesuai dengan peristiwa turunnya Quran. Seperti Abu Lahab ketika mengatakan Muhammad gila di pasar Bil Majas, itu orang bohong, gila itu. Tapi turun ayat tabbat yada abi labi wa dab, rugi tangan duanya Abu Lahab, usahanya Abu Lahab rugi. Watab, itu jawabnya Allah, cilakalah Abu Lahab. Kalimat doanya tabbat yada ma'an khina anu malu mengasap, hartanya, usahanya tidak akan bisa menyelamatkan dia. Datal hablullah. Pemuratuhu, istrinya yang bawa kayu bakar. Istrinya juga membantu betul dengan Abu Lahab. Nah, itulah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di luar kepala. Maka Nabi punya sifat fatonah, cerdas. Wal khamisah asyara, yang ke-15, qaimun bil laili wan nasu niyamun, qiyamul lail, tahajud, diusahakan istiqomah ya. Walau istaqamu ala tariqati asqainahum man ghadaqo. Jadi Rasulullah, jadi kalau kamu istiqomah di dalam ketaatan, ala tariqah, ketaatan, akan aku siram dengan air yang segar, dengan air yang segar, maafi rezekinya dan segala-galanya. Qiyamul lail, tengah malam, diusahakan istiqomah. Padahal orang-orang pada tidur waktu itu ya, kita bangun qiyamul lail, salat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li iblis, ini sudah, kalau diteruskan ini tanggung ya. Kalau kata tadi, siapa musuh-musuhmu ya, jumlahnya ada berapa orang? Ada 15 golongan yang tahajudnya istiqomah, yang bacaan Quran bagi yang menghafal Al-Quran. Itu benci sekali setan, iblis itu musuhnya iblis. Kemudian orang mukmin yang bermanfaat kepada sesama, husnul khulqi, hasanul khuluq, bagus akhlaknya. Kemudian mukmin yang banyak sedekahnya, masya Allah. Kemudian orang yang daimul wudu, lirai, terjaga betul dari yang haram. Kemudian dia bertobat yang tetapi tobatnya
dan orang mukmin yang kasih sayangnya luar biasa, orang mukmin yang selalu tutur-tutur, ya, memberi nasihat. Berikutnya ada orang alim, sholatnya khusyuk, pedagang yang jujur, kemudian orang kaya yang ada pasornya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Kemudian imam yang adil, pemimpin yang adil. Pertama kali musuhnya iblis adalah anta ya Muhammad, engkau ya Muhammad. Jadi dia jujur, diperintah Allah suruh menjawab apa atas pertanyaan dari para iblis itu. Dari iblis itu dia jujur apa adanya, dia ngaku jenengan musuhullah anta ya Muhammad. Kemudian mudah-mudahan kita lebih memilih kepada diri musuhnya iblis daripada kawan-kawannya iblis. Naudzubillah min dzalik. Tapi jangan heran kalau iblis itu, setan itu dan bala tentaranya itu kita secara lahiriah kalah. Karena apa? Karena iblis itu kita tidak melihat dia, dia melihat kita. Asku aduan kaiduhu yaroni wala arahu haitsuma yaroni. Aku mengeluh musuh yang mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Bagaimana? Maka fasta'idz billah, naudzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi musuhnya iblis, musuhnya setan. Amin. Amin. Allahumma alamin. Alhamdulillah, zubna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halalan wa sya'an thayyiba wa qdi hawajana hawadunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahhi asadana kafir sayyidina wa abrar. Idfa annal bala wal waba wal ta'ul min khan fitan wa adhum min badan sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.